Hey, jangan lupa pakai headsetnya ya. Hai, halo semuanya, bertemu lagi di Darling ASMR, masih di reading section Utusan Kristal Suci karya Diki Ernawan. Nah, cerita ini sebelum kita lanjut ya ke bab 3-nya yang berjudul Pertarungan Pertama ini, kita bakal review dulu nih episode atau bab sebelumnya. Siapa tahu beberapa dari kalian lupa atau beberapa dari kalian merasa terlalu lama untuk mengecek video sebelumnya. Tapi kalau misalnya kalian ingin mengecek video sebelumnya pun nggak apa-apa, kalian bisa klik tombol notifikasi di atas atau nanti aku kasih playlistnya di bawah, juga aku kasih link video sebelumnya di deskripsi ya. Nah, balik ke reviewnya ya. Jadi di bab 2 sebelumnya itu yang berjudul Kenyataan Pahit dari Masa Lalu, ya kan Dimas ini membuat Cheryl menangis ya kan. Membuat Cheryl menangis dikarenakan dia bertanya perihal temannya yang bernama Diki. Siapa sangka bahwa Diki, teman masa kecilnya Dimas itu ternyata adalah utusan suci pertama. Mungkin aja Diki ini pernah mengalami kisah yang serupa, juga dikirim mendadak kemudian hilang gitu aja. Dan dalam kegalauannya Dimas menemukan fakta bahwa ya itu tadi, Diki adalah utusan kristal suci pertama sekaligus teman masa kecilnya. Nah, di bab 3 ini yang berjudul Pertarungan Pertama masih akan melanjutkan kisah dari yang sebelumnya, dari bab 2, di mana bersamanya kan Cheryl menangis. Nah, di bab 3 ini akan diungkap, tapi bukan mengungkap kenapa Cheryl menangis ya, akan diungkap bagaimana reaksi Dimas, kemudian apa nih inti dari judulnya ya kan. Judulnya kan Pertarungan Pertama. Apakah Dimas akan bertemu dengan Diki dan mereka bertarung, atau Dimas akan bertemu dengan Raja Iblisnya langsung? Nah, untuk lebih lanjutnya dan lebih jelasnya, biar kalian gak penasaran lama-lama nunggu ya kan, langsung aja ya kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Utusan Kristal Suci bab 3, Pertarungan Pertama. Seketika Dimas tertegun. Dia sama sekali tidak menyangka rasa penasarannya justru membuat Cheryl menangis. Dengan penuh penyesalan, lelaki itu berkata, "Maaf telah memaksamu untuk mengingat masa lalu. Jika kamu keberatan untuk bercerita, tidak apa-apa." Hembusan angin malam dan gemericik api unggun menemani kesunyian yang datang tiba-tiba. Baik Dimas maupun Elina hanya diam, menunggu Cheryl yang masih terisak agar lebih tenang. Beberapa saat kemudian, Cheryl berhenti menangis. Untuk mencairkan suasana, Elina melempar senyuman ke arah Dimas dan bertanya, "Oh iya Dimas, bagaimana kehidupanmu di dunia asalmu?" Aku sehari-hari bekerja sebagai pelayan di restoran milik kerabat ayah, jawab lelaki itu canggung. Elina tersenyum antusias dan berucap, "Wah, aku kira kamu seorang petualang juga seperti kami." Dimas tertawa canggung lalu berkata, "Mana mungkin, aku tidak punya cukup uang untuk bertualang ke seluruh dunia." "Apa maksudmu?" tanya Cheryl angkat bicara. Dimas menjelaskan di bumi tidak ada monster, jadi petualang tidak dibutuhkan di sana. Lelaki itu beranggapan bahwa pekerjaan itu hanya untuk berwisata saja, tanpa harus bertarung maupun menyelesaikan misi apapun. "Jadi di dunia asalmu damai ya? Enaknya," ucap Elina. Iya, begitulah," kata Dimas sambil menggaruk kepala. Tiba-tiba Dimas terdiam karena memikirkan sesuatu. Dia sangat membutuhkan pekerjaan di dunia barunya, tetapi Elina melempar sebuah pertanyaan, membuat Dimas tersadar dari lamunannya. "Oh iya, ngomong-ngomong, kamu akan pergi kemana nanti?" "Entahlah, aku sendiri tidak tahu."
Jawabnya lemas. Dimas menatap Sheryl dan Elina bergantian dan bertanya, "Jika berkenan, apa boleh aku ikut menjadi petualang seperti kalian?" "Apa kau yakin? Menjadi petualang bukanlah pekerjaan yang aman," ujar Sheryl. "Itu benar, Dimas. Terkadang dalam perjalanan misi, kami harus bertarung melawan monster atau hewan liar," tambah Elina. Dimas seketika diam dan menunduk. Tidak dipungkiri betapa banyak bahaya yang mengancam jika dia menjadi seorang petualang nanti. Entah itu monster yang sangat kuat, hewan buas yang sangat mengerikan, atau hal buruk yang lainnya. Pria bumi itu langsung mengambil leontin kristal keemasan berbentuk layang-layang terbalik di dadanya. Dia menghela nafas lalu bergumam, "Meski begitu, aku ingin mencari tahu alasan untuk apa aku dipanggil ke dunia ini." Keheningan kembali menyeruak. Kedua gadis tersebut diam dan berpikir untuk sejenak. Karena sempat melihat kristal suci di dada Dimas, Elina akhirnya angkat bicara. "Kalau begitu, kenapa tidak ikut bersama kami ke Bavile saja? Di sana kami memuja Dewi Nadella, sang penjaga kristal suci." Benarkah?" tanya balik Dimas tak percaya. Elina tersenyum dan mengangguk pelan. Kalau kamu berdoa kepadanya, aku yakin ia punya jawabannya." "Oh, mungkin kamu benar juga," ucap Dimas. Tak lama kemudian, suara lolongan serigala terdengar dari kejauhan. Dua gadis petualang itu langsung berlari menuju tenda untuk mengambil senjata yang tertinggal di dalam. Sedangkan Dimas, yang tidak memiliki persenjataan apapun, refleks mencabut salah satu kayu bakar yang masih menyala. Benar saja, 4 ekor serigala muncul dari balik semak-semak. Mulut mereka terbuka, menampakkan deretan gigi taring yang berlumuran air liur. Nah, mau tidak mau, Dimas beserta 2 gadis yang berada di belakang bersiap untuk bertarung. Salah satu serigala berlari dan berusaha menerkam. Sheryl seketika mengambil anak panah lalu bersiap untuk menembakkannya. Seketika, hewan buas itu terkapar di tanah dengan anak panah tertancap tepat di kepala. Tetapi apa yang dilakukan Sheryl rupanya memprovokasi 3 serigala yang lain. Mereka berlari ke arah Dimas dan kawan-kawan untuk menyerang secara serentak. Dimas dipandu oleh nalurinya bergerak ke samping untuk menghindari terkaman. Saat dimana salah seekor serigala melewati dirinya, pria itu memukul kayu yang ia pegang tepat di tubuh hewan buas itu. Tak pelak, dia ambruk ke tanah. Namun, serigala yang terpancing amarah berusaha bangkit dan menyerang kembali. Dimas berlari menjauh untuk menjaga jarak dan mencegah agar hewan itu tidak menyerang 2 gadis yang bersamanya. Setelah dirasa cukup jauh, lelaki tersebut kembali memukul jatuh serigala. Tanpa ragu, Dimas menempelkan api yang masih menyala di kayu yang ia pegang, sehingga hewan buas itu terbakar habis. Di pihak Sheryl, dia yang terlebih dahulu berlari menjauh melancarkan serangan. Dengan ketepatan yang tinggi, dia kembali mampu menembakkan anak panah tepat di kepala salah satu serigala. Sudah 3 ekor hewan itu tewas di tangan gadis itu dan Dimas. Sementara Elina mengangkat tinggi-tinggi tongkat bermata biru miliknya. Ajaib, cahaya kuning emas yang terkesan elegan memancar darinya. Serigala itu mendadak buta dan kebingungan mencari mangsanya. "Serang mereka sekarang!" terdengar teriakan Elina barusan. Sheryl mengambil anak panah dan bersiap menyerang. Kali ini dia berhasil menembak bagian perut serigala, meski tidak langsung membunuhnya. "Dimas, habisi dia dengan membakarnya!" Dimas berlari mendekat dan kembali membakar serigala yang tersisa. Hewan itu meraung dan berlari ke sana kemari, hingga akhirnya tewas karena luka bakar.
Suasana heboh pun berubah menjadi hening. Karena sudah dirasa aman, Elina dan Cheryl memanfaatkan waktu untuk duduk dan menarik nafas sejenak. Mereka nampak kelelahan setelah pertarungan barusan. Tak jauh dari situ, Dimas mematikan api di kayu bakar yang ia pegang, lalu melemparkannya sejauh mungkin. Tiba-tiba, kakinya bergetar hebat lalu jatuh dengan posisi duduk. Dia menatap kedua tangan dengan penuh kengerian. Ternyata Dimas masih tidak percaya bahwa dirinya tanpa ragu membunuh serigala dengan tangannya sendiri. Selama ini, lelaki itu selalu menyayangi binatang tanpa ada niatan untuk menghabisi nyawanya. Dia masih tidak menerima kenyataan pahit yang sudah terjadi. Tanpa disangka, 4 kuku tajam binatang buas mengoyak punggungnya. Tak ayal, rasa pedih menjalar ke seluruh tubuh Dimas, hingga membuatnya berteriak keras. Rupanya, serigala yang lain mengendap-endap lalu menyerang dari belakang. Tetapi, dia hanya berlari menjauh sebelum lelaki itu sempat berdiri dan mengejarnya. Tak cukup sampai di situ, 2 serigala menerjang Dimas dari samping. Kedua lengannya pun tergigit dengan keras, sehingga membuatnya kembali berteriak. Dia bergerak dengan acak demi melepaskan diri. Tak mau tinggal diam, Cheryl menyiapkan anak panah dan mengarahkannya pada Dimas, tapi ia terus bergerak, sehingga gadis pemburu itu kesulitan untuk menentukan sasaran. "Oh, diamlah sedikit, aku akan menembak serigala itu." "Mana mungkin aku diam saja saat seperti ini?" teriak Dimas yang mengayun-ayunkan kedua tangannya. Mau tidak mau, Cheryl menurunkan busur dan anak panahnya. Ia tidak jadi menembak karena tak salah sasaran. Elina yang berada di belasan meter dari gadis pemarah berusaha untuk kembali mengeluarkan sihir cahaya. Tetapi seekor serigala melompat tepat ke arahnya tanpa sempat memberi waktu untuk gadis itu bereaksi. Menyadari sahabatnya dalam bahaya, Cheryl lantas menarik anak panah dari busurnya. Dengan kecepatan tinggi, dia berhasil menembak serigala itu tepat di kepalanya. Elina seketika terduduk di tanah dan menghela nafas lega. Beralih pada Dimas, ia terus meninju secara bergantian 2 serigala yang menerkam lengannya. Usahanya menuai hasil positif. Mereka langsung melepaskan gigitan dan berlari menjauh. Dimas meringis kesakitan karena rasa perih di kedua lengannya. Tetapi seekor serigala bertubuh besar menerjang pemuda itu dari dekat hingga jatuh terbaring. Mau tidak mau, ia harus kembali berjuang untuk melepaskan diri. Dimas terus-menerus mendorong kepala serigala yang akan mencaplok wajahnya. Cheryl berusaha membantu dengan menyerang hewan buas itu. Aneh, meski perutnya tertancap anak panah, ia sama sekali tidak berhenti menyerang. Saat akan mendorong wajah serigala besar itu, tangan Dimas justru tergigit dengan kuat. Terlebih, badan hewan buas tersebut sangat berat, membuat lelaki bumi itu tidak mampu untuk bangkit dan melawan balik. Cheryl terus menembakkan anak panahnya, meski ternyata berujung sia-sia. Tak ada tanda-tanda bahwa serigala besar itu sudah dikalahkan. Ia bahkan terus menyerang Dimas secara brutal. Sedangkan Elina kembali mengeluarkan sihir cahaya, tapi digagalkan untuk kedua kalinya. Seekor serigala yang lebih kecil datang dari samping dan melompat ke arahnya. Gadis pirang itu terpaksa memukul kepala hewan itu dengan tongkat permata biru. Di tengah suasana genting, kristal suci di dada Dimas mengeluarkan cahaya kuning emas hingga memancar ke sekitar. Serigala besar itu mendadak ketakutan dan lari tunggang langgang, diikuti dengan anggota kawanannya yang lain. Kali ini, Dimas dapat bernafas lega karena pertarungan berakhir sudah. Tapi, dia merasa lemas sehingga tidak mampu untuk berdiri, bak mengalami penyiksaan yang panjang. Kedua lengan yang terentang ke samping terus mengucurkan darah, bekas gigitan dari serigala yang menyerangnya.
Pemuda itu hanya bisa berbaring dan menatap langit malam penuh bintang. Tetapi pandangannya semakin lama semakin kabur, hingga ia pun tak sadarkan diri. Elina yang didorong ke kekhawatiran, berlari ke arah Dimas dan berlutut di dekatnya. Tetapi kedua mata dan mulut gadis itu terbuka lebar karena terguncang melihat keadaan pria itu. Bersambung.